90.1 Fast FM. Untuk Anda keluarga Fast, Reni masih hadir dalam dialog bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024. Di studio sudah hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Insinyur Sukardiono. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang nih Pak Godres. Semangat pagi Mbak Reni, semangat Sehat? bagi keluarga Fast FM yang selalu ceria dan menyambut kemenangan. Alhamdulillah, begitu ya Pak? Menyambut kemenangan bulan Ramadan. Benar, maksudnya. pas itu cocok banget ya Pak ya. Ya pastinya juga untuk Anda keluarga Fast nanti bisa ikut gabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Kita tahu nih keluarga Fast menjelang bulan suci Ramadan juga nih Pak Godres, harga pangan di dalam negeri ini berpotensi mengalami kenaikan setiap menjelang bulan Ramadan nih Pak, dan juga nanti Lebaran. Nah, kenaikan terjadi ini akibat melonjaknya pastinya permintaan dari masyarakat ya Pak. Kalau boleh tahu sebenarnya faktor penyebab harga bahan pokok ini selalu mengalami kenaikan di jelang bulan Ramadan ini apa sih Pak? Kenaikan harga menjelang Ramadan ini fenomena rutin setiap tahun. Ketika umat Islam menyambut datangnya Ramadan dan Idul Fitri, permintaan pasar untuk kebutuhan pokok itu akan naik. Yeah. Hukum pasar, ketika permintaan naik maka harga dengan sendirinya juga akan naik. Tapi tidak usah khawatir Mbak Reni, hal seperti ini kan sudah berlaku dari nenek moyang kita setiap mau Lebaran, dan naiknya pun juga tidak banyak-banyak amat. Cuman kalau yang saya lihat ketika bahan pokok naik semua berteriak. Ketika murah tidak ada yang teriak, padahal petani yang jadi korban. Bagi saya kalau harga-harga naik, ya ada alhamdulillahnya bagi para kaum petani. Hingga hasil panennya itu bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Dan naiknya pun masih dalam konteks, dalam barometer masyarakat Magelang Raya ini masih mampu untuk membelinya. Jadi naik itu juga ada baiknya, apalagi warga Magelang ini mayoritas kan petani. Harga naik kok malah dipermasalahkan, ya syukur alhamdulillah. Yang beli yang nggak bertani kan Mbak Reni, anggota dewan gitu. Pak Guru, pegawai pemerintahan kan yang nggak bertani, yang bertani beruntung, padahal banyak yang bertani, jadi malah syukur alhamdulillah. Tapi setidaknya harga stabil lah ya, naiknya tidak terlalu tinggi begitu ya Pak yang diharapkan. Masih sangat normal kok, naiknya nggak seberapa. Kalau harga semen naik nggak geger, kalau beras naik dikit aja digegerkan. Nah ini siapa yang salah? Karena masalahnya dibahas. Gitu ya Pak ya? Dibahas di media sosial, dibahas pemerintah, harga makanan pokok bla 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 bla. Andai kan nggak usah perlu dibahas juga nggak jadi. Ya setidaknya naiknya jangan terlalu berlebihan juga dan tidak terlalu lama nih Pak. Kasihan juga kan nanti masyarakat yang mungkin ekonominya sedang tidak baik-baik saja, kita tahu. Dan saya yakin masyarakat juga sudah mengantisipasi itu. Mohon maaf, pemerintah sudah mengantisipasi itu. Biasanya ada pasar murah. Benar. Dan sudah memprotek diri untuk kebutuhan makanan pokok nasional itu cukup kok, nyampe puasa bahkan Lebaran nanti masih cukup, jadi tidak perlu terlalu risau. Baik, tadi disebutkan juga bahwa memang ada hal baik di tengah naiknya harga pangan begitu ya. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin sayuran juga ya Pak udah mulai agak naik. Tentu ada dampak negatif dan juga positifnya Pak. Betul. Apa aja nih Pak mungkin yang bisa dibahas gitu dan terhadap masyarakat? Kita bahas dampak positifnya semua aja. Oke. Dampak positifnya ketika harga sayuran, harga beras, harga hasil-hasil pertanian naik, masyarakat petani ada lebih beruntung. Dan kabar baiknya juga mudah-mudahan masyarakat Magelang rezekinya lebih banyak, mampu membeli lebih dari biasanya. Ketika puasa itu biasanya kan konsumsinya lebih banyak dari hari-hari biasa. Nah, ini masyarakat sebaiknya juga proporsional aja. Kalau hari biasa blonjone entek 10.000, lah kalau hari puasa ya entek 11.000, 12.000, aja nyampe 30.000 kan gitu. Kalau kita udah sama, masyarakat juga proporsional, pemerintah proporsional, pedagang sendiri juga proporsional,
insya Allah kan berjalan baik-baik saja. Oke, ya palingan enggak perekonomian bisa berjalan seimbang begitu ya Pak ya? Iya, dengan harga sayuran, harga beras naik. Telur ikut naik lupa ini Pak. Betul, telur dan daging ayam naik. Nah, itu masyarakat kan punya kemauan untuk berbalik ke pertanian lagi, ke peternakan lagi yang selama ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Nah, cuman peternakan mungkin lebih modern. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal, keuntungannya bisa lebih banyak. Maksimal. Oke, baik. Dan diharapkan memang dampak-dampak negatif ini bisa ketutup gitu ya dengan banyak hal baik yang bisa diambil hikmahnya bagi masyarakat. Kalau misalnya menurut Bapak nih, bagaimana masyarakat merespon kenaikan harga dan tadi Bapak bilang ya karena ini kan banyak diberitakan. Jadi isu-isu ketersediaan bahan pokok ini dan juga harga yang mulai naik jadi hot issue juga begitu ya Pak. Masyarakat meresponnya harusnya seperti apa nih Pak? Datar-datar aja, tapi masyarakat Magelang ini ketika ada berita yang sedikit bombastis itu sudah terbiasa kok. Dan ketika bulan puasa datang, itu juga datang juga fenomena orang-orang baik. Contohnya ketika pas hampir jam-jam maghrib, itu masjid-masjid juga persediaan takjil banyak sekali di perempatan jalan, di jalan raya, di parkiran, bahkan orang-orang banyak yang membagi takjil. Itu kan pertanda ekonomi baik-baik saja. Dan fenomena orang baik itu juga muncul. Ini pahalanya iso berlipat-lipat. Nah ini kan bukti nyata di lapangan, Mbak. Kecilnya saya nggak ada loh orang-orang bagi makanan di jalanan. Setelah era sekarang, ini kalau di perempatan jalan, di pasar, parkiran itu banyak orang yang membagi takjil. Berarti itu kan pertanda ekonomi baik-baik dan muncul fenomena orang baik. Ya itu malah bersyukur. Iya, fenomena orang baik. Menarik ini ya. Jadi menurut Pak Godres bahwasanya di balik kenaikan harga bahan pokok ini justru malah bisa menjadi jalan bagi orang-orang baik di luar sana lebih banyak berbagi nih, Pak. Orang-orang yang non sewu bagi umat muslim kan punya pemikiran gini, ketika seseorang membantu orang lain itu berarti sedang membantu dirinya sendiri. Nah berarti mereka bagi takjil kepada banyak orang yang berpuasa itu berarti baru membagi rezeki ke dirinya sendiri. Nah ini diyakini dan tidak ada orang yang memberikan takjil, orang yang bersedekah kok jadi susah hidupnya, itu tidak ada selama uang yang dipakai untuk sedekah itu uang baik-baik saja kan gitu. Oke, baik. Kita akan break dulu sebentar Pak Godres, kasih informasi yang mau lewat dan juga untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami, silakan Anda bisa melalui 314330 dan juga via WhatsApp 0815 78709640. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Kami masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan di studio masih hadir Bapak Insinyur Sukardiono yang biasa kita sapa Pak Godres nih. Buat Anda keluarga FAS terkait dengan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024. Tapi sebelumnya Rini ingatkan juga keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id dan YouTube Kominfo Jateng. Kegiatan ini juga keluarga FAS diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Pak Godres, ini sudah ada yang mulai menarik di dalam perbincangan kita ya. Ada pesan dari keluarga FAS yang sudah masuk ini dari masyarakat, mewakili masyarakat Gerabak Kabupaten Magelang, Pak. Itu mesti pemilih saya. Oh iya Pak. Pendukung Prabowo itu mesti. Aduh. Ya nih Pak, kemarin sempat ada berita bahwasanya pemerintah akan mengimpor beras dari negara lain nih. Kenapa menurut Pak Godres ya? Kenapa pemerintah memilih untuk mengimpor beras daripada meningkatkan produksi dalam negeri? Seperti yang tadi Bapak bilang kan, kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia terutama di Magelang salah satu contohnya adalah petani nih Pak. Ya. Semangat siang teman dari Gerabak. Ini sefrekuensi, sepaham dengan saya kenapa Indonesia harus impor beras.
Sementara lahan pertanian di Indonesia itu kan mencukupi untuk produksi beras. Ini tidak hanya masalah pemerintah yang perlu dibenahi, tapi yaitu punya semangat yang sama mulai dari petani, pedagang, pelaku impor, juga pemerintah. Ini harus satu frekuensi. Impor beras ini kan hanya efek karena ketidakadaan beras di dalam negeri. Ketika lahan pertanian, produksi pertanian kita bagus. Zaman era Pak Harto itu kita bisa mengekspor kok, ekspor beras, berarti sekarang kan juga bisa. Nah, masalahnya masyarakat Indonesia sendiri, utamanya generasi muda itu sudah berpaling dari pertanian. Ayo kita balik ke pertanian lagi dengan sistem yang lebih bagus. Pemerintah hadir untuk mengedukasi masyarakat tani hingga bertani yang baik, bertani yang bisa berproduksi. Itu seperti apa? Dan yang tidak kalah penting adalah menstabilkan harga-harga hasil panen itu sendiri. Ketika pertaniannya sudah baik, tapi hasil panen harganya juga harus terjaga. Maka monopoli dari beras itu harus diberantas. Yang iso ya pemerintah. Nah, insya Allah nanti di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto Gibran nanti tidak akan terjadi impor beras lagi. Saya hakul yakin malah mengekspor beras gitu. Baik. Teman-temanku dari Gerabak. Baik, jadi ini memang PR-nya adalah mengedukasi masyarakat, baik itu yang generasi muda saat ini begitu ya Pak, dan juga menstabilkan harga hasil pertanian. Karena semakin harganya tidak merosot pun ini akan memberikan dampak positif juga bagi masyarakat. Ketika harga stabil di sini konotasinya proporsional. Si petani menjual gabah juga dalam plafon beruntung. Masyarakat luas untuk belanja juga dalam plafon normal. Benar. Nah ini karena pelakunya ini bukan konsumen dengan petani, pelakunya itu adalah monopoli pasar. Para bandar-bandar bosoro doelek mafia pasar itu yang akan mengatur. Nah, ini pemerintah wajib hukumnya untuk memperbarui sistem itu. Baik, jadi memang harus ada menstabilan dan ini harus terjun langsung ke masyarakat begitu ya Pak. Karena mungkin harga dari petani sebenarnya nggak terlalu tinggi. Cuma yang tadi Bapak bilang pelaku yang ada di pasar ini yang pemilik mungkin modalnya begitu ya Pak. Karena kan harga beras bisa sampai sekarang ini tuh sekilo aja udah sampai 15 sampai 18 ribu kan Pak. Itu kalau itu yang di masyarakat loh Pak itu. Kalau dibalik Mbak, yang namanya makanan pokok itu wajib yang harus dimakan. 1 kilo harganya misalnya sekarang ini 20 ribu. 1 kilo bisa dikonsumsi 4-5 orang serumah. Digegerkan. Kenapa beli rokok yang harganya 30 ribu hanya untuk bapaknya sendiri tidak digegerkan? Ini kan hanya media yang menggegerkan. Karena fokus di situ. Coba yang dibahas rokok 1 bungkus bisa untuk beli beras makan 1 keluarga. Hanya untuk dibakar. Kenapa nggak diributkan? Sementara beras yang harga 20 ribu bisa untuk 5 orang dalam 1 hari masih diributkan. Nah ini kan hanya fokus. Tapi kalau kita ngomongin harga beras yang udah lumayan ini Pak, nggak masuk akal ya. Sampai 18-20 ribu begitu kita. Yang biasanya 5 kilo bisa cuma 70 ribuan, sekarang sampai 85-an gitu ya Pak. Apa itu? Beras. Ini ngomongin beras nih Pak. Nah kalau menurut Pak Gudus ini yang bermain harga itu para bandar beras. Makanya kan gini, permintaan naik. Saya sampaikan masyarakat ketika menyambut bulan suci Ramadan, ya normatif saja. Belanjanya normal-normal. Tadi saya sampaikan kalau seharinya biasanya 10 ribu ya besok 11 ribu. Ojo 10 ribu besok 30 ribu. Karena pedagang ini kan membaca psikologis pasar. Lah psikologis ini umat Islam nyambut puasa, nyambut lebaran, belanjanya berlebihan. Harga dinaikkan itu kan psikologis. Nah, ketika semua sudah bisa nyadari normal-normal aja lah kita untuk belanjanya, memang Islam itu juga menganjurkan untuk normal-normal aja. Harga kan akan baik-baik saja. Nah, para pelaku ini, kalau pelaku pasar tradisional itu benernya hanya pelaku lapangan, tapi bandar ini yang mengendalikan itu yang bisa jewer itu hanya pemerintah.
Yang punya power untuk jewer itu pemerintah. Ketika pemerintah hadir, dijewer para pelaku non sewu monopoli ini dijewer, insya Allah harga-harga akan baik-baik saja. Oke deh, baik. Ini juga ada pertanyaan nih dari Pak Budi yang ada di Temanggung. Sepertinya juga pemerintah sudah memberikan sedikit solusi ya, dalam tanda kutip, ada beberapa pasar murah di beberapa tempat dan juga operasi pasar nih untuk harga telur dan beras terutama yang nggak turun-turun harganya nih Pak. Ya, dari tahun ke tahun ketika terjadi kenaikan harga, pelonjakan harga bahan pokok, pemerintah di tiap level selalu hadir dengan mengadakan operasi pasar dan pasar murah. Tapi itu pun juga tidak akan mengampu semua pasar yang ada di Indonesia. Jadi kita juga harus utamanya ini pelaku monopoli ini loh yang perlu diluruskan itu. Kalau pedagang itu normal-normal aja. Bahkan kita dapati di lapangan harga ayam sayur naik. Lah kenyataannya ketika kita nanya dengan peternak ayam, harga itu naiknya nggak seberapa kok. Misalnya harga ayam sayur sekarang misalnya nyampe 40.000. Lah para peternak ayam ini tak tanya ya naiknya nggak seberapa kok. Nah ini kan ada sesuatu yang tidak beres. Harga di pasaran naiknya melonjak, sementara dari peternak harganya naik tidak sebesar harga di pasaran. Begitu juga sayur harganya tinggi, tapi saya nanya petani ya naik, tapi naiknya itu masih dalam ambang normal. Nah ini kan ada sesuatu pemain yang di situ tuh memanfaatkan psikologis pembeli hanya untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, itu loh. Oke, baik. Dan ini diharapkan juga kerjasama pemerintah dengan instansi terkait dong ya Pak untuk membongkar tadi monopoli. Tadi selalu saya sampaikan semangat yang sama, konsumen, pedagang pasar, bandar ini dan pemerintah wajib itu kalau pengen mensejahterakan. Karena selama ini di Indonesia para bandar sembako itu tidak pernah ditindak dengan tegas loh. Sekali ditindak tegas, yang lainnya akan jerah. Ada efek jerah begitu ya Pak ya? Jerahnya. Tentunya dan proses diyakini Mbak nanti mulai pemerintahan yang ke depan itu insya Allah akan terrealisasi di Indonesia. Oke, baik. Jadi proses hukum tetap mengikuti gitu ya Pak. Nanti kalau misalnya memang ada penindakan kriminalitas begitu itu masuk dong Pak. Wajib hukumnya untuk membela rakyat yang lemah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk Anda keluarga Fas, silakan ingin bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 atau Gun telepon langsung nih melalui WhatsApp-nya Fas FM, boleh juga 081578709640. Solusi yang bisa dihadirkan nih Pak, baik dari pemerintah, legislatif maupun masyarakat itu sendiri untuk bisa mengatasi kenaikan harga bahan pokok ini seperti apa nih Pak? Selain tadi operasi pasar begitu? Ya. Kenaikan harga pokok itu kan hanya bom waktu atau timing tahunan. Sebenarnya kalau kita mau memperbaiki itu mulai dari proses. Ketika proses produksi petani tadi benar, produknya bagus, kualitas dan kuantitasnya bagus, insya Allah kan harga ini stabil. Lah karena tahunan produk tahunan dan psikologis konsumen tahunan ini dari masyarakat Jawa Tengah ini masih kalau bulan Ramadan tiba belanjanya berlebihan, panik buying ya. Nah itu yang menjadikan harga di pasaran itu sedikit bergejolak, tapi ya nggak bergejolak amat nggak Mbak. Jadi ya mantep Mbak ya. Untuk menstabilkan itu ya tadi mulai dari proses produksi, konsumen untuk normal-normal saja, para pelaku pasar, pemerintah wajib untuk hadir. Jadi masyarakat itu tidak panik. Tapi ya tak sampaikan, kelihatan panik karena fokus diperbincangkan. Beli rokok 30.000 diperbincangkan. Beli beras untuk 1 kilo dalam satu keluarga diperbincangkan. Nah ini mindset ini yang mulai kita rubah. Kita punya semangat yang sama, Indonesia
makmur dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat Indonesia dan petani juga tetap beruntung. Amin, insya Allah. Jadi ini adalah manajemen keuangan di keluarga itu yang harus dibenahi lagi begitu ya Pak ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik. Harga beras naik begitu ya. Mungkin ini saatnya masyarakat pindah ke alternatif untuk bahan pokok yang lain ya, seperti konsumsi singkong. Karena ini juga kan masuk dalam karbohidrat ya. Terima kasih. Nah, ini juga salah satu solusi cerdas juga ya Pak ya. Sangat setuju saya. Karena beras itu kan karbohidrat. Singkong, kentang, ubi, talas juga karbohidrat. Sementara di semua tanah pertanian di Kabupaten Magelang ini ditanami ubi, ditanami singkong, kalau agak pegunungan kentang, semua juga tumbuh berproduksi lebih baik. Toh makan kan tidak harus beras, tergantung cara mengelolanya. Iya kan? Cara pengolahannya itu lebih baik, lebih menarik. Jadi tidak harus dengan beras, tidak dengan beras juga baik-baik saja kok. Karbohidratnya juga terpenuhi. Bahkan sekarang juga sudah mulai generasi muda ini untuk beralih dari nasi. Biar tidak terjadi obesitas seperti teman saya ini. Bisa diganti nasi jagung ya Pak ya? Nasi jagung, talas, singkong, kentang, umbi ya banyak sekali. Jangan takut mati kelaparan di lumbung padi kalau di Magelang. Oke, baik. Ya, ini juga menjadi alternatif atau solusi yang cerdas gitu ya untuk masyarakat, tidak melulu memikirkan ya memang itu mau gimana kan setiap hari bertemu ya Pak ya, harga beras lagi naik memang gitu. Cuma fokusnya mungkin bisa dialihkan begitu ya Pak. Ya, di pasaran juga gampang kok. Sekarang nyari kentang itu produk dari Ngablak, Pakis, Bandungan itu juga cukup melimpah. Apalagi singkong. Hampir semua dusun itu masyarakat menanam singkong. Jadi bisa dialihkan, apalagi yang diet kayak panjenengan ini yang sudah mulai ramping, itu lebih baik tidak makan beras lagi kan. Makan nasi saya Pak, nggak makan beras Pak. Oke deh, keluarga Mas bisa langsung ikut gabung nanti bersama kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Ya, ini kalau misalnya terkait dengan harga di pasaran yang memang tinggi nggak turun-turun ya Pak, sepertinya memang solusi untuk koperasi pasar menjadi yang baik, yang terbaik begitu ya. Kalau bisa sampai per kecamatan nih Pak, dari Ibu Dayu yang ada di Secang. Operasi pasar itu bukan basis kecamatan, tapi basisnya nyampe pasar tradisional pelosok negeri. Benar. Jadi semua operasi pasar tidak hanya kecamatan, nyampe pasar-pasar kelurahan pun malah di kalau kelurahan perlu ya, Pak. Harus dilaksanakan itu oleh pemerintah. Tapi jangan khawatir Mbak, stok bahan makanan pokok secara nasional mencukupi untuk 3-4 bulan ke depan. Oke, berarti jadi aman sekali. Aman sampai lebaran berarti nih Pak? Mau sekenyang-kenyangnya, mau sehari dirubah nyampe 5 kali masih cukup aman. Oke, baik deh. Ini semoga juga tidak melonjak ketika nanti ada operasi pasar, juga pembelian nggak terlalu banyak ya Pak. Takutnya nanti yang lain nggak kebagian nih Pak. Operasi pasar itu nanti kan pembeliannya juga pakai kuota, Mbak. Ya, tidak sembarangan ya, ya toh. Misalnya satu keluarga boleh beli 5 kilo karena keluarga yang lain juga pengen beli dengan harga yang sama. Operasi pasar. Nah, mentalite masyarakat ini yang perlu dirubah. Tak tuku sing akeh engko tak dolero tanggane. Nah, ini loh. Jadi jangan bikin dilematis pemerintah. Pemerintah tujuannya itu membantu untuk menstabilkan harga, sementara masyarakat sebagian pengen borong untuk kepentingan pribadi lagi ya. Sama aja jeruk makan jeruk. Nah. Jadi jangan dong ya, apalagi ini mau bulan Ramadan ya Pak ya. Bantu orang aja gitu kan. Ini dari Irfan di Gerabak lagi nih Pak. Ada pertanyaan, dengan pemerintah yang baru apakah nanti bisa mengatasi mafia bahan pokok nih Pak? Hakul yakin. Kita harus yakin, kita harus optimis. Dengan pemerintahan yang baru kita harus punya harapan, punya optimisme bahwa bangsa Indonesia itu akan lebih baik. Karena apa yang di dalam pikiran kita itu yang akan menentukan nasib kita di depan. Kita yakin, hakul yakin Mas Irfan, akan lebih baik. Yang
pemerintahan sekarang sudah baik, besok akan lebih baik. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Siapapun nanti begitu pasti memang harus lebih baik daripada yang harus sebelumnya. Harus punya harapan, karena politik itu sendiri mengelola manusia dan mengelola harapan. Harapannya harus lebih baik. Iya, ini kita catat sebagai fokusnya nanti ke depan. Ini adalah PR dari pemerintah juga, biar tadi Bapak bilang harganya stabil begitu Pak. Nah, Pak Prabowo sendiri kan sangat respect dengan ketahanan pangan nasional. Beliau Menteri Pertahanan aja respect dengan ketahanan pangan. Ketika beliau jadi presiden, insya Allah ketahanan pangan Republik ini akan dinomor satukan. Amin, insya Allah ya. Baik keluarga FAS, kita break dulu, kasih jeda informasi yang mau lewat. Untuk Anda keluarga FAS, nanti masih bisa bergabung bersama narasumber kami, bertanya langsung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. 90.1 FAS FM. Untuk Anda keluarga FAS, Reni Setia masih sebagai pengantar acara dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini masih bersama dengan Insinyur Sukardiono atau yang biasa kita sapa dengan Pak Godres nih keluarga FAS. Untuk tema kita kali ini dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Ramadan 2024. Terima kasih buat Anda keluarga FAS yang sudah ikut bergabung nih, bertanya langsung melalui 0815-7870-940. Tapi kami ingatkan kembali, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Pak Godres, ini ada pertanyaan juga yang masuk, atau mungkin ini adalah support dan juga dukungan untuk pemerintah nih ya. Nggak boleh kendor juga ya, dan jangan sampai kalah dengan mafia-mafia bahan pokok yang ada di lapangan. Kalau bisa memang petani juga merasa diuntungkan ketika hasil pertaniannya dihargai sesuai begitu ya Pak, nggak rugi, dan masyarakat juga tetap bisa atau mampu membeli bahan pokok keseharian, jadi nggak terlalu merugikan juga. Terima kasih. Ya, ini Pak, ini bentuk support juga. Iya, terima kasih sekali, dan itu juga semangat kami untuk selalu bersama-sama rakyat Jawa Tengah. Wajib hukumnya untuk mendampingi, mensupport rakyat Jawa Tengah. Itu tugas dari legislatif, karena Dewan itu adalah petugas rakyat. Kalau dari partai kami, Dewan itu petugas rakyat. Kalau ada permasalahan, syukur-syukur iso menyelesaikan masalah. Kalaupun enggak, paling enggak mendampingi. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini mungkin yang mau disampaikan untuk mengatasi harga pokok yang naik nih Pak, seperti apa nih Pak pesannya untuk masyarakat tadi? Pertama Mbak, berterima kasih sekali kepada pemerintah Indonesia melaksanakan pemilu, dan sebulan kemudian kita dari pemilu itu langsung umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Yang jelas secara psikologis itu akan menurunkan tensi yang kemarin agak naik. Syukur alhamdulillah, ini mungkin bangsa Indonesia bersahabat dengan alam. Jadi tiga sing adem-adem. Dari pemilu langsung datangnya bulan Ramadan. Tensi ini langsung turun. Dan harapan kami semua masyarakat Magelang Raya ketika menyambut bulan suci Ramadan tidak usah berlebihan cara berkonsumsinya. Jadi normatif saja. Lebih baik dikit juga nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, dalam batas-batas normal. Pesan bagi umat muslim se-Kabupaten Magelang, selamat menunaikan ibadah puasa, lebih khidmat, lebih fokus, jaga toleransi antar tetangga, jaga kerukunan antar tetangga,
ketika kemarin beda ya nggak apa-apa karena itu sah digelar oleh pemerintah. Tapi kita sama-sama umat muslim saatnya bergandengan, berjabat tangan, bareng-bareng dengan khusyuk menunaikan ibadah puasa. Islam selalu mengajarkan kedamaian, kerukunan, gotong royong, musyawarah itu dikedepankan. Wingi beda rapopo, sekarang satu frekuensi untuk benar-benar ikhlas menjalankan ibadah puasa, mensucikan diri dan merefleksikan diri kita setahun kemarin itu seperti apa. Saatnya di bulan puasa ini untuk kita renungkan agar lebih baik setelah puasa nanti juga lebih baik, tidak hanya puasa. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim Kabupaten Magelang. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini semoga harapannya nanti ke depan juga sampai masyarakat teredukasi ya Pak ya. Terkait juga tadi di awal pesan Pak Godres, masyarakat nih perlu diedukasi terkait dengan pola pikirnya juga, bahwa kembali ke pertanian dan peternakan ini sangat diharapkan. Jadi tidak ada nuntut pemerintah, tapi masyarakat juga harus sadar produksinya harus ditingkatkan agar tidak mengimpor beras dari luar negeri. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya nih Pak Godres. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Tetap sehat, semangat ya Pak ya. Siap. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fas ya, dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk Anda, terima kasih yang sudah ikut bergabung, dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id. Via YouTube juga keluarga Fas bisa cek ya informasi tentang Jawa Tengah melalui Kominfo Jateng. Pastikan juga keluarga Fas, Anda yang belum simak dialog ini sampai selesai atau dari tadi awal belum simak ya, nanti bisa disimak kembali dalam channel YouTube-nya Fas FM. Terima kasih dari kawasan Tegarejo Magelang. Reni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.